Ya, shalom, selamat pagi. Apa kabar? Kita berjumpa kembali di pembelajaran agama Kristen. Nah, kali ini Bapak ingin membahas mengenai dua ayat pendukung yang ada di materi kita bab 2, yaitu ayatnya dari Efesus 4 ayat 11 sampai 15 dan Kolose pasal 1 ayat 7 sampai 12. Nah, ayat bacaan kita terdapat di dua kitab tersebut. Sebelum Bapak menjelaskan lebih jauh mengenai kedua ayat tersebut, Bapak ingin menjelaskan mengenai kedewasaan. Lewat bahan pelajaran ini, peserta didik diajak untuk belajar mengarahkan hidupnya agar mencapai kedewasaan yang penuh, yaitu kedewasaan yang tidak berpusat pada diri sendiri, melainkan pada hidup yang berorientasi kepada orang lain. Inilah yang disebut sebagai altruisme. Ya, altruisme yaitu hidup yang tidak berpusat pada diri sendiri, melainkan pada keinginan untuk mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan orang lain. Jadi kita hidup bukan hanya untuk kepentingan kita, melainkan kita hidup untuk orang lain. Nah, itulah sebabnya kenapa Yesus selalu berkata bahwa kita harus mengasihi saudara kita. Kita harus mengasihi orang-orang di sekitar kita. Karena apa? Karena kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa mereka. Coba kita tanya pada diri kita, kita bisakah hidup sendiri? Itu sebabnya manusia disebut sebagai makhluk sosial. Nah, itu sebabnya kita tidak bisa hidup untuk diri kita sendiri, tetapi kita juga harus hidup untuk orang lain. Nah, itu Tuhan Yesus memperlihatkan hal ini lewat kematiannya pada kayu salib, seperti yang digambarkan oleh Rasul Paulus di dalam Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Nah, jadi Yesus adalah satu-satunya teladan bagi kita, di mana dia mengajarkan bahwa kita harus mengasihi orang lain, bahkan musuh kita sekalipun. Nah, Filipi 2 ayat 5 sampai 11 mengatakan seperti ini. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, jadi ketika Yesus berbicara, kasihilah musuhmu, kita harus hidup bagi orang lain. Kita tidak bisa hidup untuk diri kita sendiri. Yesus sudah menerapkan itu. Yesus sudah melakukan itu. Dia sudah memberikan teladan bagi kita. Nah, kita sebagai pengikutnya, sebagai anak-anaknya, harus mengikuti jejaknya dan harus mengikuti teladannya. Nah, kali ini Bapak akan menjelaskan Efesus 4 ayat 11 sampai 15. Surat Efesus 4 ayat 14 sampai 15 yang mengingatkan kita bahwa orang yang dewasa tidak akan mudah diombang-ambingkan oleh berbagai pengaruh atau ajaran yang palsu seperti yang saat ini semakin banyak bertebaran di mana-mana. Jadi ketika kita sudah menjadi dewasa rohani, kita tidak akan mudah diombang-ambingkan oleh berbagai ajaran yang salah, berbagai ajaran yang menyimpang, yang masih banyak terjadi di kalangan sekarang ini.
Nah, itu sebabnya pelajaran ini mengantarkan kita supaya kita bertumbuh menjadi dewasa, sehingga kita mampu membedakan, oh ini ajaran yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, oh ini ajaran ini tidak sesuai dengan Alkitab. Ya. Karena kenapa? Masih banyak ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, atau ajaran yang menyimpang, ajaran yang palsu yang terjadi di kalangan gereja. Nah, Paulus menulis surat ini, maksudnya surat Efesus ini, ketika di penjara karena Kristus. Ya, jadi surat Efesus ini ditulis oleh Rasul Paulus ketika di penjara. Di penjara karena apa? Karena Yesus. Kamu bisa baca di dalam Efesus 3 ayat 1, Efesus 4 ayat 1, dan Efesus 6 ayat 20. Kemungkinan besar dia dipenjarakan di Roma. Ada banyak persamaan di antara surat ini dengan surat Kolose. Mungkin surat Efesus ditulis tidak lama setelah surat Kolose. Jadi nanti ayat Alkitab berikutnya akan kita bahas, yaitu kitab Kolose, memiliki persamaan dengan kitab Efesus ini. Jadi para tokoh-tokoh, ya, atau para sarjana-sarjana Alkitab memperhitungkan bahwa surat ini, surat Efesus, ditulis tidak jauh dengan surat Kolose. Beberapa pakar Alkitab seperti Frank Charles Thompson setuju bahwa tema surat Efesus adalah tanggapan pada sejumlah orang Yahudi yang baru Kristen, yang seringkali memisahkan diri mereka dari saudara-saudara mereka yang berasal dari latar belakang non-Yahudi. Nah, oleh karena itulah tampaknya Paulus merindukan pertumbuhan jemaatnya di dalam iman, kasih, hikmat, seperti tersirat dalam Efesus 1 ayat 15-17. Nah, Paulus sungguh-sungguh menginginkan agar hidup mereka layak di hadapan Tuhan Yesus. Ya. Jadi ada dua tema yang Paulus berikan. Ya, ini sesuai dengan apa yang dipelajari oleh pakar-pakar Alkitab. Jadi dua tema yang Paulus berikan di dalam surat-suratnya. Yang pertama itu mengajak atau bersama. Ya, seperti ini, menghidupkan kita bersama itu sudah ada dalam Efesus 2 ayat 5. Membangkitkan kita, baru memberikan tempat bersama-sama dalam Efesus 2 ayat 6, dan turut bersama-sama dibangunkan, Efesus 2 ayat 2. Jadi ini menunjukkan bahwa tidak hanya Paulus, jadi semua orang akan dibangkitkan bersama-sama dengan dia. Semua orang yang percaya kepada Yesus akan turut bersama-sama dibangunkan, ya, dibangunkan untuk masuk surga maksudnya. Lalu yang kemudian, satu, artinya apa? Menunjuk kesatuan, satu manusia yang baru, Efesus 2 ayat 15, satu tubuh, satu roh, satu pengharapan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua Allah, yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Maksudnya apa? Ya, kita hanya beriman kepada satu Tuhan. Kita hanya percaya kepada satu Allah. Kita hanya berdiri, ya, kita hanya berdiri dalam satu pengharapan. Nah, itu. Jadi surat ini sangat sangat inspiratif, ya, sangat inspiratif, sangat membangunkan orang-orang percaya saat itu. Terus kemudian seperti yang telah dijelaskan di atas, pentingnya kesatuan jemaat itu mendapatkan tekanan yang sangat kuat. Itu hanya bisa terjadi apabila setiap orang bisa berpegang teguh pada keyakinan yang telah mereka pelajari dan peroleh. Jadi surat Efesus 4 ayat 15 sampai
4 ayat 14 sampai 15 mengingatkan bahwa orang yang dewasa tidak akan mudah diombang-ambingkan oleh berbagai pengaruh atau ajaran yang palsu seperti yang saat ini semakin banyak bertebaran di mana-mana. Ya. Proses kita masih panjang. Kita tidak tahu pengajaran-pengajaran seperti apa yang akan kita dengar di kemudian hari. Nah, masalahnya bagaimana kita menanggapi setiap pengajaran? Apakah kita sudah memiliki filter? Apakah kita sudah memiliki saringan? Apakah kita sudah memiliki pengertian yang benar untuk memilah pengajaran-pengajaran yang akan kita dengar kemudian? Apakah setiap pengajaran yang kita dengar adalah ajaran-ajaran yang benar atau tidak? Nah itu. Terus kemudian Kolose 1 ayat 7 sampai 12. Surat Kolose ini ya berisi doa-doa Paulus untuk jemaat di Kolose. Paulus berharap agar jemaat itu menerima hikmat dan pengertian yang benar, dan dengan demikian hidup mereka akan layak di hadapan Tuhan. Dengan hikmat itu mereka akan menghasilkan buah yang baik di dalam pekerjaan dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kolose 1 ayat 10. Kelanjutan doa ini berisi permohonan supaya jemaat di Kolose juga diberikan kekuatan untuk menanggung berbagai persoalan hidup. Ya. Jadi surat ini bertujuan bagaimana Paulus mengharapkan setiap jemaat di Kolose bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Dan kita juga diingatkan, apakah kita sudah mengenal anak Allah, yaitu Yesus Kristus yang kita sembah sekarang ini? Apakah kita sudah mengenal Dia secara benar atau tidak? Apakah kita hanya mengenal Dia dari kata orang saja? Sebab berbicara tentang Yesus, Yesus yang dipahami orang lain tidak sama dengan Yesus yang kamu pahami. Ya. Nah, bagaimana kamu bisa memahami Yesus yang sesungguhnya? Cara memahami Yesus yang sesungguhnya hanya bersumber dari Alkitab. Jadi kalau kita ingin memahami Yesus secara benar, kita harus memiliki hubungan, kita harus memiliki waktu, kita harus memberikan waktu kita untuk membaca Alkitab. Karena hanya di dalam Alkitab berbicara mengenai Yesus dengan benar. Sebab banyak orang yang mengatakan, oh Yesus itu bisa memberi kesembuhan, Yesus itu bisa memberi kekayaan, Yesus itu memberkati. Ya. Kalau kita pahami secara sekilas, ya, tanpa kita tidak memiliki pengertian, ya ini seakan-akan benar. Tapi ingat, ketika kita mengatakan Yesus itu memberi kesembuhan, itu tidak terhadap semua ajarannya Yesus memberi kesembuhan. Yesus itu memberi kekayaan. Di mana Yesus dari lahir sampai mati dia miskin. Nah, jadi bagaimana kita memahami tentang Yesus? Jangan sampai Yesus yang kita pahami tidak sesuai dengan Yesus yang diajarkan oleh Alkitab. Maka kita harus bertumbuh kepada pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Terima kasih. Shalom.